Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama Kang Edi Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, izin kali ini saya ingin berbagi ya Bapak Ibu, terutama para aparatur sipil negara ya, P3K, kemudian PNS ya, ini wajib tahu Bapak Ibu. Dan tidak sedikit tuh ya teman-teman kita, termasuk mungkin kita, tidak disadari dan tidak disengaja bahkan ya melakukan sesuatu yang memang sebenarnya adalah melanggar aturan dari pemerintah Bapak Ibu. Nah, jika lakukan ini, gaji PNS bisa di stop. Bagaimana nanti kita tidak bisa gajian Bapak Ibu? Jika lakukan ini, gaji PNS bisa di stop, mulai dari pemotongan gaji sampai pemecatan. Oke, baik Bapak Ibu, saya coba akan berbagi ya, saya menggunakan PP nomor 94 ya tahun 2021 Bapak Ibu, tentang disiplin pegawai negeri ya, PNS, tentang disiplin pegawai negeri sipil. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, disiplin PNS Bapak Ibu, kehadiran aturan disiplin PNS itu untuk memberikan sanksi kepada PNS yang melanggar. Sekali lagi bahwa aturan dibuat ini, aturan tentang disiplin pegawai ini dibuat dalam rangka untuk memberikan sanksi kepada pegawai negeri sipil yang melanggar aturan. Ada cukup banyak jenis pelanggaran yang tidak boleh dilakukan PNS Bapak Ibu. Jika berani melanggar, beragam sanksi bisa dikenakan mulai dari teguran hingga pemecatan. Untuk itu Bapak Ibu, alangkah indahnya kita hindari ini Bapak Ibu ya, supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi Bapak Ibu. Nah, salah satu jenis sanksi yang dikenakan kepada PNS adalah penyetopan gaji bulanan. Yang bagaimana itu ya, pelanggaran seperti apa, kemudian perilaku-perilaku yang bagaimana, sehingga yang mengakibatkan PNS tersebut ya itu di stop gaji bulanannya. Oke, kita lanjut. Mengapa sih gajinya di stop? Yaitu PNS yang gajinya di stop adalah PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari. Luar biasa ini. Jadi ini secara terus-menerus. PNS yang gajinya di stop adalah PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari. Oke. Nah, ini dijelaskan Bapak Ibu dalam PP nomor 94 ya tahun 2021 pada pasal 15. Nanti kita coba lihat pasalnya seperti apa ya. Nah, selain itu Bapak Ibu, beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan PNS juga bisa berujung pada pemotongan gaji hingga pemecatan. Ya. Jadi kita udah 2 poin nih Bapak Ibu. Yang pertama, tidak masuk kerja terus-menerus selama 10 hari, gajinya bisa di stop. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini PP nomor 94 tahun 2001, saya ambil potongannya di pasal 15. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ya ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf F dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan. Jadi nanti tidak masuk kerjanya Bapak Ibu itu dihitung secara kumulatif keseluruhan. Ya. Misalnya nih Bapak Ibu, hari dalam 1 minggu misalnya 1 hari atau 2 hari kita tidak masuk. Ya, kemudian hari berikutnya juga demikian, hari berikutnya juga demikian. Nah, di pasal 15 ayat 2 misalnya, saya bacakan Bapak Ibu ya. PNS yang tidak masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 huruf D angka 4 diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya. Artinya kalau bulan ini melakukan pelanggaran itu, maka bulan berikutnya langsung di stop gajinya. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat.
Nah, selain ada tadi pemecatan, pemotongan gaji, juga ada pemotongan tunjangan. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi sepertinya nanti akan berefek ya ketika kita tidak masuk ke kerja. Ya, selain tadi ada pemotongan gaji bulanan, juga berdampak terhadap tunjangan kinerja kita. Itu Bapak Ibu. Ya. Saya bacakan ya. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf F berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 hari, 11 sampai dengan 13 hari kerja dalam 1 tahun. Bapak Ibu. Jadi ini untuk pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% ya. Sekali lagi 25%. Jadi kalau misalnya tunjangan kinerjanya adalah 4 juta, 25%-nya kan berarti 1 juta ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang masuk kerjanya tidak masuk kerja selama 11 sampai 13 itu secara kumulatif tapi ya. Oke, jelas Bapak Ibu ya. Kemudian pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% ya selama 9 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 sampai dengan 16 hari kerja dalam 1 tahun. Itu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian di ayat 3-nya pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 sampai dengan 20 hari kerja dalam 1 tahun. Nah, ini mungkin sisipan ya. Tadi kan kita ambil judul adalah PNS yang tidak masuk kerja selama 10 hari secara terus menerus atau kumulatif di sini ya bahasanya begitu. Nah, kemudian PNS melakukan pelanggaran berat. Nah, ini yang tidak boleh Bapak Ibu ya. PNS melakukan pelanggaran berat. Berikut ini larangan yang tidak bisa berujung pemecatan. Maaf. Berikut ini larangan yang bisa berujung pemecatan kepada PNS karena melanggar aturan disiplin berat. Jadi larangan yang bisa berujung kepada pemecatan. Ya. Yang nomor 1 adalah menyalahgunakan wewenang. Ibu tahu ya, menyalahkan gunakan kewenangan ibu misalnya mengajar kalau guru, maka disalahgunakan misalnya ya jamnya artinya tidak masuk ya, itu juga berakibat kepada pelanggaran berat. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan. Oke, jadi itu menjadi perantara. Bapak Ibu paham ya? Jadi kita menjadi perantara seorang ASN ini untuk mendapatkan keuntungan ya. Itu juga nggak boleh. Dan ini termasuk pelanggaran berat. Kemudian menjadi pengawal atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian. Ini juga termasuk pelanggaran berat. Nah, itu saja barangkali informasi yang dapat saya bagikan terkait dengan pemotongan gaji. Itu kenapa sih bisa dipotong gaji? Nah, itu tadi diantaranya adalah secara 10 hari kerja sebagaimana maksud pada pasal ayat 2 huruf D angka 4 diberhentikan pemotongan gajinya tidak sejak bulan berikutnya. Oke. Itu saja barangkali Bapak Ibu ya tentang informasi gaji bisa di stop. Jadi jika lakukan ini gaji PNS bisa di stop. Ya, tadi saya sampaikan. Jadi mulai dari pemotongan gaji sampai ke pemecatan. Itu saja yang dapat saya bagikan. Baik Bapak Ibu, kita bismillah dan saya doakan selalu sehat sehingga kita bisa kerja dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.